Shalom. Kali ini kita mau berbicara tentang antikris, kemudian barcode, dan angka 666. Hari-hari ini ada banyak orang berbicara tentang antikris, kemudian 666, kemudian barcode. Dan banyak orang sedang ketakutan dihubungkan dengan vaksin. Mereka berkata ada barcode yang dimasukkan di dalam tubuh kita, kemudian dihubungkan dengan 666. Saudaraku, saya mau katakan begini. Orang Kristen imannya didasari adalah Alkitab atau firman Tuhan. Firman Tuhan berkata keselamatan adalah karena iman di dalam Yesus. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal kebaikan kita, tapi keselamatan karena iman. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus, dia menerima keselamatan. Loh, bagaimana dengan kalau angka 66 atau barcode dimasukkan di dalam tubuh kita? 66 antikris memasukkan sesuatu dalam tubuh kita. Apakah keselamatan bisa hilang? Keselamatan bisa hilang kalau engkau putuskan engkau menyangkal Yesus. Apapun yang antikris bisa masukkan dulu dalam tubuh kita, selama engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak binasa, engkau selamat. Karena firman Tuhan berkata, iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Kalau gara-gara misalnya antikris masukkan sesuatu dalam tubuh kita, iman kita langsung habis, kita mati masuk neraka. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Buat kita menanggung dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, hubunganmu dengan Tuhan baik, engkau bertobat, engkau hidup di dalam kekudusan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, apa engkau masuk neraka? Firman Tuhan berkata, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di luar Yesus justru tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan kecuali Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Di dalam Yesus kita selamat. Di dalam kitab Roma berkata, dengan barang siapa percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Efesus 2:8 berkata, oleh karena iman engkau diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Saudaraku, jelas firman Tuhan berkata, keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan. Ada orang yang bilang, kalau antikris taruh sesuatu dalam diri kita, kita menjadi najis, tubuh kita menjadi hina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak ambil bagian dalam kerajaan sorga. Tubuh kita akan ke tanah, tapi roh kita yang masuk sorga. Ketika Yesus datang, sangkakala berbunyi, saya percaya yang dibangkitkan bukan manusia tubuh ini, bukan manusia jasmania, tetapi firman Tuhan berkata akan mengubahkannya menjadi tubuh kemuliaan. Saudaraku, zaman antikris pasti akan ada. 666 pasti akan ada, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya teknologi bukan milik antikris, tetapi antikris memakai teknologi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yang terpenting sekarang bangun imanmu, hubunganmu dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Hari-hari ini ada banyak orang berbicara tentang antikris, berbicara tentang akhir zaman, tapi tidak ibadah, tidak ke gereja, nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Buat apa? Gak ada gunanya. Keselamatan ada di dalam iman kita kepada Yesus. Keselamatanmu tidak bisa hilang selama engkau percaya kepada Yesus. Orang yang sudah selamat pasti beribadah. Orang yang sudah selamat pasti menyembah Tuhan. Orang yang sudah selamat pasti melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gak usah takut dengan keselamatan. Percayai firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan itu kan tidak pernah salah. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan Allah, yang tidak pernah salah. Percaya firman, engkau akan selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap percaya Yesus, tetap di dalam Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat? Pertahankan imanmu sampai kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nata dinga diharorona